Tes. Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa dengan saya Doni Yunus dalam pemuridan online. Saya akan dulu mengecek saluran siarannya apakah bisa terdengarkah suaranya. Oke. Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa. Oke, tampaknya bagus ya. Oke, kami akan membahas pada malam hari ini mengenai langit bumi yang baru. Pastinya ini pernah saya bahas di bagian tentang seri akhir zaman. Tapi malam hari ini dalam seri kasih ini kita akan pendalaman sebetulnya dari apa yang pernah kita bahas di seri akhir zaman. Baik, saya akan membiarkan Bapak Ibu sekalian bergabung dulu di hari ini. Dan silahkan dibagikan kembali bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, sambil menunggu, saya akan siapkan dulu bahannya. Dan nanti jam 8 seperti biasa, saya juga akan membagikan tentang materi dosa dan pertobatan. Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara tersebut, kami persilahkan untuk bergabung. Nanti saya akan tayangkan secara online. Ya. Dan bersyukur dan berterima kasih kita kemarin di grup close group sudah melatih nubuatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung di dalam FGG selanjutnya. Silakan, akan diadakan di hari Rabu, Bapak Ibu sekalian, hari Rabu. Ya, saya akan mulai dengan cepat. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari ini Kau yang memberikan pada kami pernyataan-Mu, hikmat-Mu, dan Kau penuhkan kami dengan kerinduan-Mu setiap timbulkan hadirat-Mu. Mari Bapak berkata-kata sejak apapun yang sedang yang menjadi kerinduan-Mu, menjadi pemikiran-Mu, Bapak silakan Kau bagikan pada kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dan Tuhan Yesus, mari kita bangun bersama-sama seluruh anak-anak Allah penuh dengan hadirat-Mu juga. Firman dan kebenaran-Mu merdekakan kami. Dan Roh Kudus, kami sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengerjakan hal-hal yang indah dalam kehidupan kami. Kami sekarang minta dikuduskan oleh kuasa-Mu, oleh hadirat-Mu, dan kami menangkap dengan jelas apa yang diajarkan sepanjang pertemuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Langit bumi yang baru, kalau dibahas di dalam seri akhir zaman, tentu saja isinya tentang penutup dari seri akhir zaman, yaitu adanya di kitab Wahyu. Meskipun nabi-nabi perjanjian lama banyak bernubuat tentang langit bumi yang baru ini, Yesaya terutama dan juga Yohanes, Rasul Tuhan Yesus ya, mereka bernubuatkan tentang adanya langit baru dan bumi yang baru. Namun di seri akhir zaman tersebut, saya pernah membagikan hanya dalam konteks seri akhir zaman saja penggenapan dari nubuatan. Namun di dalam langit bumi yang baru itu tersebut nanti ngapain aja? Nah, bahwa yang paling banyak mengerjakan atau dimensi yang paling banyak mengerjakan ini semua adalah anak Allah yang mempunyai kasih Allah di dalamnya. Itu pun masih sangat harus mengerjakan hal-hal yang luka batin yang membuat orang-orang terhalang masuk ke dalam kekekalan, banyak yang harus dibereskan. Maka mari kita mulai
siaran hari ini dan siapkan juga catatan buku hariannya dan juga Alkitabnya serta alat tulis. Akan banyak hal-hal yang akan dibukakan pada malam hari ini. Langit bumi, langit baru dan bumi yang baru, gitu ya. Kerajaan yang akan datang. Sebelum adanya langit baru dan bumi baru ini, yang akan segera terjadi adalah yang pertama, yang dikatakan sebagai rapture atau pengangkatan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ia akan datang seperti pencuri yang mengangkat orang-orang percaya yang siap sedia. Jumpa dengan dia di awan-awan. Itu masa pengangkatan orang percaya. Dan yang kedua, masa antikristus selama 7 tahun di muka bumi ini. Selama 7 tahun. Dan yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus di atas bumi dan membinasakan antikristus dan nabinya, lalu memerintah di Yerusalem sebagai raja. Itu millennial kingdom. Tuhan Yesus memerintah sebagai raja bersama-sama dengan orang kudus. Nah, yang keempat itu kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di Yerusalem. Kerajaan ini adalah kerajaan Tuhan Yesus. Yang kelima, setelah itu kemudian adanya penyesatan sekali lagi, iblis dan roh maut dikeluarkan dari jurang tanpa dasar, dan yang kemudian adanya langit lama dan bumi yang sekarang kita ini dibinasakan oleh api. Datangnya langit baru dan bumi baru menggantikan langit lama dan bumi yang lama. Dan di sini yang memerintah menjadi raja selama-lamanya adalah Allah Bapa. Nah, episode yang kelima ini yang akan lebih banyak kita bahas sebetulnya. Apa yang akan terjadi di dalam langit baru dan bumi yang baru di mana Allah Bapa menjadi raja selama-lamanya. Ya, nanti gelar Tuhan dikembalikan lagi kepada Allah Bapa. Nah, ini yang akan kita bahas, kenyataan dari kerajaan Allah Bapa yang akan datang. Ada banyak hal-hal baru yang menakutkan. Sistem dunia yang sekarang hanyalah pendahuluan dari sistem baru yang akan datang. Jadi kita sekolah di sini untuk kita belajar kemudian apa yang akan kita kelola di masa-masa yang akan datang. Perhatikan apa yang akan kita kelola. Jadi kita sedang sekolah kehidupan di muka bumi ini agar kita kemudian bisa mengelola apa-apa saja yang dipercayakan oleh Allah kita kepada kita di dunia yang akan datang. Tentu saja dengan kualifikasi dan kriteria tertentu, setiap pengajar-pengajarnya mesti diperlengkapi pada saat-saat sekarang. Tak akan ada lagi pemberontakan karena pemberontakan akan segera diakhiri. Ini menariknya Bapak Ibu sekalian, tadi pagi dan hari-hari sebelumnya, saya belajar mengenai apa yang dinamakan dengan pemberontakan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang pada hari-hari ini sudah meninggalkan gerejamu, meninggalkan persekutuanmu, meninggalkan komselmu, yuk balik lagi. Mengapa? Yang penting mesti ada submission, mesti ada penundukan diri. Ketika kita mempunyai penundukan diri dengan jelas kepada siapa kita menundukkan diri, entah siapapun dia orangnya atau seberapa salahkah dia, ada penundukan diri, tapi karena Tuhan menyuruh kita ada submission kepada orang itu, kepada gereja itu, kepada gembala itu, maka di sana Tuhan sedang menanggulangi hati kita sebetulnya, dan juga hati kepada siapa kita submission. Ini menarik. Karena pemberontakan pada masa-masa ini akan menimbulkan berbagai macam hal-hal berupa konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pemberontak-pemberontak. Ini benar sekali Bapak Ibu sekalian, karena apa yang nanti akan kita bahas akan masuk ke situ juga. Kerajaan Allah yang akan datang akan benar-benar suatu sistem yang baru, di mana penduduknya akan taat seluruhnya tanpa syarat kepada Allah Bapa, dan kerajaan ini akan penuh dengan kemuliaan. Waktu penderitaan akan berakhir, tak ada lagi kegelapan, dan bahkan ada cahaya di mana-mana. Keterbatasan manusiawi karena tubuh dagingnya tidak akan ada lagi. Semua makhluk akan mencerminkan kemuliaan Allah di sana.
Tak akan ada lagi cacat dan kerut di sana. Benar, seperti sebuah program komputer yang dijual di pasaran, barang siapa membelinya dan memasang di komputernya setelah sekian lama akan selalu ada versi perbaikan, update software. Karena di sana sini ditemukan kutu atau bugs atau ada satu hal-hal yang virus-virus tertentu ya, atau kekurangan-kekurangan lain yang kemudian diperbaiki terus-menerus. Allah Bapa melakukan semua perbaikan dari semua kelemahan-kelemahan dari ciptaan yang lama. Dalam langit baru dan bumi yang baru, takkan ada kedapatan cacat, kerut, aib lagi. Tak ada lagi kemacetan atau hambatan lagi dari segala rencana dan kemuliaannya. Benar, tak ada kelemahan-kelemahan lagi hadir di sana. Sebaliknya, ada hierarki dan otoritas yang diakui semua penghuni bumi baru itu. Dalam Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa kami dengan mengatakan datanglah kerajaanmu, agar kerajaan Bapaknya turun di muka bumi ini dan semua orang yang ada di wilayah dunia ini pindah daerah ke dalam kerajaan Allah dan kemudian menjadi penduduk surgawi dengan cara kelahiran baru. Datang kerajaan Allah di muka bumi dan kemudian itu masa-masa berupa masa-masa pendahuluan sebelum adanya kerajaan Allah memerintah di bumi seluruhnya pada masa kerajaan 1000 tahun, yaitu pemerintahan Tuhan Yesus sebagai Raja di Yerusalem pusat. Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu pendahuluan sebetulnya. Untuk kita kemudian hadir sebagai anak-anak Allah dalam keluarga Allah yang besar, one huge family dalam kerajaan Allah yang sebenarnya nanti di sorga. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan lihat ini, pernyataan ini, dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Dalam Ibrani 6 ayat 4 ini ada berupa orang yang pernah mengecap karunia Roh Kudus, mendapat bagian dalam hatinya Roh Kudus. Namun juga terdapat tulisan atau perkataan atau pengajaran berupa kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Jadi kuasa-kuasa yang dunia yang akan datang itu diberikan kepada orang-orang pada masa-masa ini oleh Roh Kudus. Agar apa? Agar kemudian mereka semua mempraktekkan apa yang pernah mereka terima di dunia ini pada masa-masa ini. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan terbalik-balik dengan apa yang dikatakan oleh tentang dunia dan bumi. Dunia itu sistem dan kerajaannya yang dibangun oleh setan. Namun bulatan bumi itu adalah ciptaan berupa planet. Ciptaan Tuhan berupa planet tempat orang-orang penduduk bumi tinggal di dalamnya. Dan kerajaan Allah dibangun di bumi, bukan di dunia. Di dunia itu orang-orang yang terikat secara duniawi menginduk kepada perambaan, kepada maut. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita sekarang ada dalam kerajaan Allah, itu ada di bumi pada hari-hari ini. Oke, begitu. Nah, di bumi ini pada masa-masa ini Bapak Ibu sekalian, kita kalau bersama-sama dengan Roh Kudus, kita bisa juga belajar tentang kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Menariknya itu. Nah, hanya jika kita bergaul erat dengan Roh Kudus, maka kita bisa mengalami kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Dan di dalam close group, di FFG, kita sering melatih ini. Melatih dalam hal apa, Pak? Melatih tentang kerendahan hati, tentang bagaimana kita dilawat oleh Tuhan, kita dijamah, kita mempunyai kelemah lembutan untuk ditegur, kita latihan bernubuat, kita latihan berdoa. Nah, hati diubahkan adalah hati yang bisa menerima setiap pewahyuan yang baru dari Allah Bapa. Dan juga termasuk di dalamnya adalah kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Itu diberikan lewat pewahyuan. Jelas ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus menerima karunia-karunia atau kuasa-kuasa dunia yang akan datang ini pada masa-masa ini.
kalau benar-benar kita mengalami pergaulan yang erat dengan Roh Kudus. Karena kemudian kita nanti di dalam langit baru dan bumi yang baru, kita akan mengalami yang namanya hal-hal pemulihan di sana sini, orang-orang yang di tempat yang gelap, di langit bumi yang baru itu. Pak, kok ada Pak di tempat yang gelap? Ya, di tempat yang gelap itu orang-orang yang belum sepenuhnya bisa masuk ke tempat yang terang di Yerusalem surgawi. Maka mereka ditempatkan di tempat-tempat yang gelap itu. Itu bukan neraka, tapi tempat yang gelap di dalam langit bumi yang baru. Itu bukan neraka, bukan. Tapi apakah mereka dihukum, Pak? Enggak. Mereka hanya bisa masuk kalau semuanya mengalami yang namanya pemulihan. Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan bahas lebih dalam, tenang. Di dalam bahasan di bawahnya akan lebih banyak saya bahas tentang hal itu. Jangan takut ya, saya akan bahas semuanya. Oke, yang ada di Facebook, kalau masuk inbox ke saya akan belum bahas, mohon maaf. Nanti saya akan bahasnya setelah acara ini berakhir, itu pun malam nanti. Setelah saya habis mengajar buku 1, dosa pertobatan nanti jam 8. 2 Korintus 3 ayat 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Lihat ini perkataan di dalam 2 Korintus 3 ayat 10 nanti garis bawahi tentang kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Itu tubuh kemuliaan yang menelan tubuh fana. Ditelan, tubuh fana ditelan oleh kemuliaan Allah. Nah, di dalam close group saya bahas dalam sekali itu, kapan tepatnya kita menerima tubuh kemuliaan secara inaugurasi, kita akan menerimanya pada saat pengangkatan. Secara kelulusan inaugurasi, kita akan terima pada saat pengangkatan. Bersama-sama jumpa di awan-awan dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada masa-masa ini, firman yang kita terima dari Tuhan Yesus dalam bentuk rema, firman itu mengubah fungsi-fungsi dan tubuh dasar kita yang tadinya tubuh yang fana menjadi tubuh yang serupa dengan Tuhan karena kita taat kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika kita taat apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita, remanya kita ikuti, rema itu mengubah dasar-dasar tubuh kita yang tadinya tubuh yang fana yang menjadi debu tanah kembali, jadi diubahkan oleh Tuhan. Contohnya seringkali saya bagikan bagaimana Elia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebelumnya. Ia memakan makanan dan minuman yang khusus yang disediakan oleh kerajaan Allah lewat malaikat Tuhan. Makanan itu bisa merubah tubuhnya dengan seketika. Atau bahkan Musa pun ketika melewatkan 40 hari 40 malam 2 kali. 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum. Musa tidak pernah merencanakan itu sejak semula, tapi ia berhadap-hadapan dengan muka dengan Tuhan. Dan ketika ia mendengar Tuhan bicara tanpa sadar, ia melewati 40 hari 40 malam itu tanpa makan tanpa minum. Artinya ada satu perubahan dalam diri Musa. Tapi Pak, bukankah Musa mati? Betul, sebelum masuk ke tanah perjanjian Musa mati dan kuburnya dikuburkan oleh Tuhan sendiri dan mayatnya enggak jelas di mana. Dan kemudian di kitab Yudas mayatnya diperebutkan oleh Lucifer dan Mikael. Itu jelas sekali ya. Dan kemudian pada saat Musa mati sebetulnya dia masih mempunyai kekuatan dalam tubuhnya, ia masih bisa naik ke puncak gunung dan matanya masih awas, tidak perlu pakai kacamata. Nah, Bapak Ibu sekalian, Musa sebetulnya memiliki potensi seperti Elia, namun karena melanggar kekudusan Allah, maka Musa gagal masuk ke tanah perjanjian. Namun pada masa Yesus datang ke muka bumi dalam kitab Injil dikatakan, dalam satu pernyataan Yesus bertransfigurasi. Ia berwujud seperti betul-betul penuh dengan kemuliaan dan
Di samping kiri dan kanannya ada Elia dan juga ada Musa. Mengapa ada Musa ikut-ikutan? Mempunyai kemampuan seperti seolah-olah dia punya tubuh transfigurasi. Namanya juga penglihatan Bapak Ibu sekalian. Tapi mengapa kok Elia pun bisa menyatakan seperti halnya Tuhan Yesus? Nah Bapak Ibu sekalian itu kuncinya. Padahal sebetulnya Musa harusnya kalau ia tidak melanggar kekudusan Tuhan, mungkin ia bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan mungkin apakah ia bisa saja mengalami kebangkitan seperti Elia naik ke surga? Bisa saja. Yang penting adalah segimana kita mendengar Tuhan dengan detail dan kita melakukannya. Maka bukan masalah mendengar kemudian nggak ngerti, tapi mendengar dan menyimak. Karena kata Tuhan, yang bertelinga harap mendengar. Dari 5.000 orangnya itu Tuhan kemana-mana, kemudian ada yang lapar dikasih makan, ada yang sakit disembuhkan. Dari 5.000 orang dan 4.000 orang kata Alkitab yang bertanya sungguh-sungguh tentang pengajaran Tuhan, datang kepada Tuhan secara pribadi hanyalah 12 murid orang saja. Yang lainnya enggak, hanya mungkin ngikutin Tuhan, hanya ingin makan dan minum saja. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita pada hari-hari ini banyak mendengar firman Tuhan di mana-mana, di streaming, di Facebook, di YouTube, di Instagram, dimanapun, sudahkah kita betul-betul Tuhan apa yang inginkan dalam hidup saya dan keluarga saya, pekerjaan saya, pelayanan saya? Maka ia akan bicara dengan jelas apa yang menjadi divine purpose dalam hidup kita, tujuan ilahi dalam hidup kita, agar kita mengalami keserupan dengan dia, bagaimana caranya? Agar kita mengalami pengangkatan, berjumpa dengan dia, bagaimana caranya? Dia akan menceritakan Bapak Ibu sekalian, dan kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita itu mengatasi segala sesuatu. Dan bahkan Musa pada saat itu dia menutupi kepalanya bukan karena pengaruh, maka ia sangat berpendar kemuliaannya hingga dia bisa membuat orang-orang silau, bukan. Tapi ia malu kemudian kemuliaan itu akan pudar. Mengapa pudar? Karena kemuliaan yang ia terima adalah transfer saja, enggak menetap. Kalau hari-hari ini kita bisa menetap kemuliaannya dan bahkan semakin semakin tinggi from glory to glory, semakin lengkap dan semakin sempurna. Bapak Ibu sekalian mengerti ya, mengapa hari-hari ini saya sering membagikan tentang penanggalan kedagingan, tentang mendengar suara Tuhan, tentang baptisan, tentang ayo hati lama, kebiasaan lama, karakter lama dibuang semua, agar kita ngalamin betul-betul kebangkitan yang sesungguhnya. Oke? Nah, seperti yang dibahas sebelumnya dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, saya pernah membahas tentang keluarga Allah. Dan kasih adalah udara untuk semua ciptaan yang bernafas. Mereka semua atau kita semua akan menjadi keluarga Allah yang sangat mulia. Penuh dengan hikmatnya dan pengetahuan dan kekayaan kemuliaannya. Sistem hidup baru yang akan berdasarkan kasih dan hal yang paling memuaskan setiap hati mereka adalah mereka atau kita yang mampu melakukan hal yang terbaik bagi orang lain. Hidup baru yang dinyatakan kepada kita, kriteria untuk kemudian kita bisa mengelola hidup yang baru dalam dunia akan datang. Latihan yang pertamanya adalah berdasarkan kasih hidupnya, dan hal yang paling memuaskan setiap hati mereka, hati kita semua adalah mereka atau kita yang mampu melakukan hal yang terbaik bagi orang lain. Itu kasih. Orang yang melakukan perkara terbaik dalam hidupnya adalah mereka yang paling banyak melakukan kebaikan bagi sesamanya. Dalam kerajaan Allah yang ditanamkan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Hal yang terbaik yang bisa dilakukan bagi sesama kita. Roma 8 ayat 18. Ayat ini akan sangat luas kalau kita dalam mempraktekkan kasih kemanapun kita pergi. Bagi anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 18. Ini kesenangannya teman-teman kita di FFG. Ya, teman-teman kita di FFG ini senang ayat ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang zaman sekarang ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan
yang akan kita terima di depan. Wah. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Saya akan bagikan, mungkin ada bahasanya ya, mudah-mudahan masih ada bahasan kemarin saya pernah bagikan, masih ada gambarnya. Saya akan lihat dulu, apakah benar? Oke, ada kayaknya. Oke, bentar. Nah, saya akan bukain dalam screen, dalam monitor Bapak Ibu sekalian, saya akan bukakan ini. Oke, lihat. Ayat yang tadi kita baca Roma 8, 18 dan seterusnya itu adalah banyak makhluk yang kemudian ditaklukkan kepada kesia-siaan. Siapa yang menaklukkannya adalah Allah Bapa sendiri. Mengapa? Karena dia punya keinginan. Dan kalau setiap makhluk mempunyai keinginan masing-masing, mereka semua akan ditaklukkan kepada kesia-siaan dan perbudakan. Perbudakan apa? Siapa yang memperbudak mereka? Perbudakan maut. Allah menyediakan satu jalan agar mereka bisa kembali lagi kepada kerajaan Allah lewat diri anaknya Yesus. Tapi banyak orang yang nggak mau menerima Yesus dan hidupnya yang berlimpah-limpah itu. Bahkan bukan saja orang-orang di luar atau di dunia saja, tapi orang-orang yang sudah hidup melihat Yesus. Karena Yesus itu sedang bangun hubungan dengan kita dan banyak orang nggak mau ganti hidup. Yesus sedang bikin hubungan dengan kita, sedang membangun hubungan, dan orang-orang kemudian gak mau diganti hidupnya oleh hidupnya Tuhan Yesus. Maka yang begini pun sebetulnya masuk ke dalam perbudakan maut atau perbudakan yang akan dibinasakan. Kepada siapakah orang-orang yang diperbudak oleh maut ini? Orang-orang seperti bagaimana? Orang-orang yang disebutkan sebagai human being. Apa itu human being? Adalah orang-orang yang memiliki karakter turunan dari Adam sendiri. Adam dan benihnya Adam. Yaitu berupa pikiran-pikiran yang masih berupa kedagingan. Dan perbuatan-perbuatan kedagingan yang dibuahi dari pikiran-pikiran tersebut. Makanya walaupun perbuatan kedagingan itu tampak jelas, tapi ketika pikirannya masih punya pikiran Adam, bukan punya pikirannya Tuhan Yesus, maka meskipun di Matius 7, 21, 23 dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan mujizat, orang-orang yang melakukan banyak pekerjaan yang luar biasa, tapi dalam kenyataannya di Matius 7, 21, 23 itu yang terjadi adalah mereka meskipun banyak mujizat yang dibuat, mereka memiliki satu ketidaktaatan kepada Tuhan. Ya, mereka memiliki sistem ketidaktaatan kepada Tuhan. Maka mari kita buka ayatnya di Matius 7 ayat 21 23. Namun saya akan membukakannya lewat terjemahan The Passion Translation sebagai perbandingan. The Passion Translation atau sering dibilang sebagai PPT. Matius 7 ayat 21 23. Bapak dan Ibu sekalian silakan lihat di monitor. Saya sedang siapkan ayatnya di monitor. Oke, apa yang saya sedang buka itu terjemahan dari PPT dan saya membuka dari Alkitab YouVersion. Alkitab YouVersion. Akan saya buka di PPT ya. Saya diberkati sekali oleh aplikasi ini, bisa juga dilakukan online di HP kita masing-masing.
asal ada internetnya, maka ini semua bisa kita lihat dan bisa diparalelkan antar ayat hingga minta hikmat dari Allah untuk kita bisa melihatnya dengan jelas. Bukan saling bertentangan, tapi saling melengkapi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada beberapa terjemahan dan edisi yang sedang kita baca, bukan lihat pertentangannya, tapi lihat kelengkapannya ya. Oke, tentu saja saya akan tampilkan biar Bapak dan Ibu sekalian bisa menyimaknya langsung di monitor. Ya, oke, siap, yuk. Di Matius 7, ayat 123 PPT. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the realm of the heaven's kingdom. It is only those who persist in doing the will of my heavenly Father. Tidak setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, ke kerajaan surga. Hanya bagi mereka yang secara persis atau secara taat, secara tekun, mengerjakan keinginan dari Bapakku. On the day of judgment, many will say to me, dalam hari penghakiman, banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, Lord, Lord, don't you remember us? Bukankah kau mengingat aku? Didn't we prophesy in your name? Bukankah kami berbuat demi namamu? Didn't we cast our demons? Didn't we cast out demons and do many miracles for the sake of your name? Bukankah kami mengusir setan keluar dan melakukan banyak mujizat demi namamu? But I will have to say to them. Tapi aku mesti berkata kepada mereka, go away from me. Ya, you lawless rebel, I have never been joined to you. Pergilah daripadaku, engkau pemberontak yang tidak punya aturan. You lawless rebel, I've never been joined to you. Aku tidak pernah bergaul denganmu. Aku tidak pernah ngadain hubungan dengan kau. Nah, Bapak Ibu sekalian, lihat bahwa kalau ternyata orang-orang yang melakukan banyak mujizat atau orang yang banyak bernubuat tapi ternyata mereka tidak pernah bergaul erat dengan Tuhan meskipun banyak mujizat yang mereka lakukan dan itu terjadi dan banyak nubuatannya itu jadi Bapak Ibu sekalian, tapi tanpa ada hubungan yang jelas dengan Tuhan, Tuhan pasti bilang, aku tidak mengenal engkau. Ya, mengapa? Hanya bagi mereka yang melakukan dengan tekun, in doing the will of my heavenly Father. Mengerjakan apapun saja yang dikerjakan atau yang diinginkan oleh Bapaknya. Bapak Ibu sekalian mengerti ya? Betapa pentingnya bahwa ternyata kita harus betul-betul taat kepada Allah kita. Kalau dalam terjemahan yang lain boleh kita buka Amplified Version. Mumpung kita buka dengan jelas di sini. Matius 7:21. Okay. Many will say to me on that day when I judge them. Banyak orang yang akan berkata kepadaku ketika aku menghakimi mereka, bukankah kami bernubuat dan seterusnya. And then I will declare to them publicly. Dan aku akan bilang kepada mereka secara terang-terangan, I never knew you. Aku tidak pernah kenal engkau. Menjauhlah daripada aku. You are banished from my presence. Diusir keluar dari hadirat Tuhan. You who act wickedly, disregarding my command. Kamu bertindak jahat, disregarding. Itu artinya apa? Disregarding my command. Mari kita lihatlah, disregarding itu apa sih? Disregarding. Mengabaikan perintah Tuhan. So, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang mendengar suara Tuhan dengan jelas, tapi kita banyak mengabaikan, hati-hati. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita betul-betul bergaul, join dalam berfellowship dengan Tuhan. Dan tahu apa yang sedang Tuhan nyatakan kepada kita secara jelas, kita mesti ngapain. Karena kalau kita udah tahu dengan jelas kita mesti ngapain, kita
akan masuk ke dalam apakah kita taat atau tidak taat. Kalau kita ngelakuin dengan jelas, apa yang dinyatakan oleh Tuhan dengan persis, maka kita mempunyai ketaatan apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan kepada kita. Seperti apa yang ia lakukan kepada Bapaknya ketika ia hidup di muka bumi ini. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu sekalian kembali lagi ke share screen, kalau ternyata kita sama sekali nggak masuk ke dalam ketaatan itu, yang terjadi adalah bisa saja masih ada benih Adamnya dan karakter yang masih sama, pemberontaknya masih sama, nakalnya masih sama, keracunannya masih sama dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kemudian masih punya pikiran-pikiran jahat karena kemudian hati lama itu masih belum diganti dengan hati yang baru yang sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Nah, ketika kita belum ganti hati, masih bisa disusupi oleh pikiran-pikiran jahat atau pikiran-pikiran kedagingan. Jelas ya? Maka orang-orang yang begini adalah orang-orang yang masuk ke dalam bilangan diperbudak oleh maut. Waduh, bahaya ya Pak. Ya, makanya kita mesti betul-betul tahu yang namanya taat. Dalam dalam Mazmur 1 ayat 4. Mazmur 1 ayat 4. The wicked, ini dalam amplified version ya. Those who live in disobedience to God's law, orang yang jahat ya. Yaitu orang yang hidup secara tidak taat kepada hukum-hukum Allah. And not so, but they are like chaff. Mereka seperti sekam, worthless and without substance, enggak berharga dan tanpa dasar sama sekali, tanpa roh Allah sama sekali, without substance, which the wind blows away. Therefore the wicked will not stand unpunished in judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord knows and fully approves the way of the righteous. Nah, ayat yang lain ada nggak? Oke. Kayaknya ada ayat yang lain. Oke, nggak ada. Ya sedikit apa yang saya bagikan tentang siapa. Apakah kita masih punya hati dan manusia yang lama dalam diri kita? Maka kita masih bisa diperbudak oleh maut. Nah, makanya mereka yang diperbudak oleh maut sebetulnya menanti-nantikan anak-anak Allah dinyatakan pada mereka. Ini meluas. Tapi konteks yang tadi saya bahas itu konteks yang ketika mereka mendengar ada firman Tuhan yang sedang membangkitkan mereka, mereka merespon enggak. Itu mungkin salah satu cara dari sekian banyak cara. Tapi apakah ada kesempatan bagi mereka untuk kemudian mereka bisa pindah? Saya nggak tahu. Apakah mereka mempergunakannya dengan bijak, dengan bijaksana, dengan baik? Tergantung dari mereka. Apakah mereka mau? Nah, kita hari ini kalau mau pindah daerah masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus dengan mudah bisa dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita buka dalam Kolose 1 ayat 13 ya. Kolose 1 ayat 13. Nah, ini Kolose 1 ayat 13. Oke, saya akan perlihatkan di dalam monitor Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya. Ini dia ayatnya. Saya pindahin garis ini. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa. Nah, kalau kita sekarang dilepaskan dari kegelapan, dilepaskan kita dari kuasa kegelapan, itu bukan berarti kuasa perdukunan loh. Bukan. Di antaranya kuasa-kuasa tentang ketidaktaatan atau perbudakan maut atau perbudakan dosa.
Nah, makanya kita dibebaskan dari ketiga elemen itu, kemudian kita dipindahkan ke dalam kerajaannya Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi dalam Tuhan Yesus tuh kita mempunyai satu kesempatan agar kita tidak menikmati konsekuensi dari apa yang pernah kita lakukan dulu. Tapi ingat, batasannya adalah bagaimana Tuhannya hidup, join, berfellowship di dalam hidup kita. Maka Dia akan mengubah hati lama, tabiat karakter lama kita. Hingga kita tanpa kedagingan sama sekali. Oke? Mudah-mudahan jelas. Ya. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu cemburu. Batu penjuru. Batu cemburu. Batu penjuru. Oke, lihat. Kita tuh bukan lagi orang asing dan pendatang, bukan orang yang mesti ke Israelan gitu ya, bukan. Kita nih bukan orang Israel. Jadi kalau beribadah ya seperti orang pada umumnya, mungkin ya kita beribadah dalam satu culture Indonesia, bukan seperti mirip-mirip orang Israel. Meskipun ada gambarannya seperti demikian, tapi kita dipanggil menjadi one huge family, satu keluarga besar, dan semuanya disebutkan sebagai anggota keluarga Allah. Bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan semuanya keluarga Allah itu dibangun di atas para rasul dan para nabi. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi ketika saya teduh, ke-12 murid Tuhan, ya tentu saja apakah sudah masuk atau tidak, nanti kita akan tahu, bahwa mereka akan menghakimi ke-12 suku Israel. Apakah mereka menghakimi suku-suku Israel? Kita mengatakan demikian. Betul. Lalu bagaimana dengan penduduk seluruh dunia? Siapakah yang akan menjadi hakim atas mereka? Apakah kita menjadi hakim atas mereka? Nah, Bapak Ibu sekalian, PR. Karena kemudian itu sangat jelas dikatakan bagi mereka yang ikut Tuhan kemana-mana, maka mereka akan menempati di mana Tuhan ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa di dalam 1 Korintus 6 ayat 3 pun kita pun kelak akan menghakimi malaikat-malaikat. Kita nggak tahu, mungkin hari ini kita punya kemampuan itu, mungkin kita baru sadar ada ayatnya seperti begitu. Tapi ternyata ada Bapak Ibu sekalian, bahkan kita bisa menghakimi malaikat-malaikat. Punya power sedemikian besar dari Tuhan. Bukan karena kitanya mau, tapi karena Tuhan memberikannya demikian. Nah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus Yesusnya sebagai batu penjuru. Sebagai fondasi, sebagai firman. Jadi entah itu kita ada di negara manapun, di bangsa manapun, suku bangsa manapun, bahkan dikatakan bahwa Cornelius ketika dijamah oleh Tuhan lewat Petrus sekalipun, mereka apakah beribadah secara Yahudi? Enggak. Apakah mereka berpuasa? Iya. Tapi mereka menyantuni orang-orang Yahudi? Ya. Apakah ia saleh? Saleh. Dengan ibadah yang seperti bagaimana dia disebutkan dengan saleh? Alkitab tidak menjelaskan bahwa ia beribadah secara orang Yahudi. Tapi ia menyembah Allahnya orang Israel. Menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting bagaimana juga kita bisa melihat Ayub dengan kesalehannya. Ayub itu tinggal di tanah Uz, bukan seorang Israel. Pada waktu itu belum ada. Di bagian sebelah sananya keluarganya Abraham, yang sama-sama sebetulnya berasal dari penyembah berhala juga. Tapi apakah kemudian Allah melihat Ayub dengan peribadatan seperti Abraham? Tidak. Tapi kesalehan Ayub dinyatakan Tuhan punya standar tertentu kepada orang-orang. Mungkin di luar bangsa Israel, mungkin di luar siapapun, tapi ternyata orang-orang tertentu mempunyai hati yang berbeda dengan hati orang-orang pada masa-masa itu. Mungkin pada hari-hari ini juga
Allah kita melihat hati kita lebih condong kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi perkataannya, maka ia bisa bicara lebih banyak untuk mengubah kita, mengubah hati kita. Maka kita kemudian akan disebutnya sebagai anggota keluarga Allah. Lalu bagaimana kemudian kita mempunyai arah hidup? Apakah setiap orang percaya itu punya arah hidup, punya divine purpose? Ya, benar. Dan makanya ia memberitahu hal-hal ini agar semua orang tahu kemana kita akan pergi dan apa gunanya semua dalam kehidupan di muka bumi ini. Agar jangan sampai kita terikat kepada hal-hal yang duniawi menjerat kita tentang pengenalan akan Allah dan akan Tuhan. Yang sekarang ini yang kita hidupi hanya pendahuluan saja dari yang akan datang. Pendahuluan. Pada orang-orang tertentu mungkin diberikan hal-hal yang rahasia, itu karunia dunia yang akan datang. Contoh diantaranya Yesaya dan Daniel dan juga Yohanes. Mereka mempunyai kemudian karunia-karunia dunia yang akan datang, bisa mereka melihat pada masa itu. Bahkan kita pun belum sempat lihat. Belum sempat hidup di dalamnya, mungkin masa depan. Tapi mereka bertiga sempat melihat dan juga Yeskiel. Persyaratan agar dapat lolos masuk ke dalam dunia yang akan datang amat tinggi dan tampaknya sangat sulit. Benar-benar sangat sulit. Tapi semua itu telah dikerjakan oleh Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita lewat hidupnya Tuhan Yesus. Manusia tak akan pernah mengerti keindahan akan datang yang sedang Allah persiapkan saat ini. Mereka hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saat ini saja, tentang hutang, tentang bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita berdagang. Mungkin kita kepikir gitu sekarang ini. Okay? Tentang kehidupan yang nyaman yang kita sedang ingin hidupi, tentang mungkin rumah yang baru yang ingin kita tinggali, tentang kendaraan-kendaraan yang bisa kita nikmati, tentang liburan, tentang apapun, tentang kenikmatan sesaat. Namun sebanyak orang yang berdamai dengan Allah akan diperkenalkan kepada kebenaran yang akan datang ini. Serahkan nyawa, ganti nyawa yang baru. Nyawa itu ngomongin soal motivasi, soal keinginan, soal ambisi, soal software kehidupan. Serahkan nyawa untuk terima software yang baru. Hidup yang betul-betul untuk memancar sampai hidup yang kekal itu. Mereka yang tak pernah memperdulikan masa depan ini tak pernah mempersiapkannya juga. Tapi mereka yang mencari kebenaran akan mengerti lebih banyak dan lebih mempersiapkan diri. Jadi kita yang sekarang lebih mengerti dan bijaksana bahwa kita hidup sekarang untuk Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup ini juga. Hidup yang untuk mempersiapkan hal-hal yang akan datang terjadi. Hal-hal yang bahkan ada jauh di depan, di dunia akan datang. Dan dipersiapkan untuk kita. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, jangan kita sampai down kalau kita ngalamin yang namanya masalah belum beres-beres juga. Mungkin hari-hari ini kita terlalu bergumul dengan masalah terlalu keras sehingga tidak ada jawaban yang kunjung tiba yang kita inginkan. Bukan yang kita inginkan yang akan datang, tapi kemudian satu pengarahan yang jelas dari Tuhan dan dari kerajaan Allah, bahkan dari Bapa kita, untuk kita lebih banyak mempersiapkan diri untuk masa-masa yang akan datang itu. Rencana yang dari Allah. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Marilah kita yang sempurna, artinya yang punya pikiran, yang mempunyai pengarahan diri, yang punya divine purpose, yang jelas banget Tuhan ngomong tentang hal-hal yang akan datang. Yuk lari, berlari-lari kepada tujuan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita dan melupakan apa yang di belakang. Karena kita berlari untuk beroleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi, divine purpose. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, meleset gitu ya,
maka hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kata Paulus begitu. Jadi kalau kita meleset hari ini ada kesempatan. Makanya kalau kita sekarang jatuh bukan ke dalam dosa, jatuh kepada pikiran yang kemudian menghambat kita. Oh ini daging gitu ya. Bersyukur bahwa kita masih punya kesempatan untuk itu. Tahu kita meleset, maka Roh Kudus akan membenarkan kita kembali kepada track yang sebenarnya. Maka bersyukurlah kalau Bapak Ibu sekalian diingatkan. Punya kesempatan untuk ditegur, dinasihati, dan terima dengan kerendahan hati. Terima dengan lemah lembut. Siapapun mereka yang menegur kita. Terutama kepada orang-orang yang memang ditugaskan untuk berjaga-jaga jiwa kita. Misalnya gembala, kakak, dan bapak rohani kita. Terima dengan sungguh-sungguh, terima dengan rendah hati dan lemah lembut, Bapak Ibu sekalian. Karena dari situ bisa saja kita kemudian beroleh yang namanya kembali kepada track yang semula. Ya, ingat itu baik-baik. Ada pertanyaan nih, Pak, tubuh kemuliaan itu tubuh yang tidak dapat mati atau menua kan Pak? Iya, malah sebetulnya nanti kita akan terlihat seperti muda terus. Ya mungkin sekitar 30 tahunan ya, begitu mudanya. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ini satu pernyataan rahasia sebetulnya. Paulus itu banyak rahasia-rahasia yang ia dapatkan dari Tuhan sebetulnya. Tapi karena mungkin terbatasnya waktu, mungkin ia di penjara, mungkin ia juga mesti mengelola jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia. Rahasia-rahasia itu mungkin belum sempat tertulis dengan jelas. Makanya Bapak Ibu sekalian, ia dengan cemburu mempertunangkan kita kepada Kristus. Mengapa? Ia bisa saja belum mengalami kesempatan untuk menuliskan apa yang ia dapatkan. Dengan cara itu ia memperdalam apa yang sedang ia dapat dari Tuhan. Gini, kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan, sediakan tulisan, catatan, dan mencatat apa yang kita dapatkan dari Tuhan dalam bentuk ilham itu. Tulisan, mengapa? Apapun saja pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tuliskan dan pasti dapat jawabannya. Mengapa? Karena dari apa yang sedang Tuhan tanamkan di hati kita pada saat-saat itu, Tuhan sedang ingin bicara dan ngomong dengan kita tentang hal-hal yang paling dalam, itu isi hatinya. Kalau kita hanya mendengar saja dan tidak menyimak dan kemudian tidak mengerti dan tidak mencatat, hal-hal yang kita dapatkan akan lewat begitu aja. Pengertian kita terbatas, hikmat kita terbatas. Tapi kalau kita mau dengar, mau diajar dengan cara mencatat itu, membuat pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan seperti, mengapa maksudnya begini Tuhan? Apa artinya begini? Dan mungkin Anda andalkan kakak rohanimu, bapak rohanimu, tapi sekarang andalkan Tuhan yang ada dalam diri. Kemudian dia akan jelaskan lebih dalam tentang hal-hal mengapa ia kemudian bilang kepada Paulus, mengapa ia bilang kepada Petrus, bilang kepada murid-muridnya lebih dalam. Dan bisa saja Bapak Ibu sekalian Tuhan bilang sama Paulus pada saat-saat itu. Tapi karena kemudian waktunya sangat pendek, ia keburu meninggal dihukum mati. Padahal kalau ia lebih banyak waktu, sekali lebih lama mungkin banyak ilham yang ia dapatkan. Hari-hari ini kalau kita punya waktu untuk memperdalam, waktu-waktu yang indah dan teduh bersama-sama dengan Tuhan, dengan banyak bertanya tentang hal-hal yang ingin kita tanyakan, bisa jadi mungkin kita masuk ke dalam isi hati Tuhan yang paling dalam, yaitu rahasianya. Contohnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 ini menjelaskan soal malam, mabuk, soal bekerja, soal berjaga-jaga dan sadar. Bukan hal yang rahasia sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Tuhan datang sebagai pencuri. Mencuri umat pilihannya, mencuri orang-orang kudus dari dunia ini. Dan ia bisa mencuri kapan saja. Tapi di dalam jejak-jejak yang kita tahu dalam Alkitab, kemungkinan besar yang ia akan lakukan pada saat-saat orang betul-betul mengalami enggak sanggup berjaga-jaga dan enggak sanggup sadar. Yaitu pada saat tidur, pada saat mabuk, pada waktu malam.
Bapak Ibu sekalian mengerti tentang ayat ini? Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Entah kita sedang tidur sekalipun, entah kita berjaga-jaga, entah kita bagaimanapun, karena fellowship-nya jalan dengan Tuhan. Dan bahkan kita akan dikasih tahu juga. Seperti contohnya orang-orang di masa-masa perjanjian lama. Mereka saking bergaul karibnya dengan Tuhan. Pada masa-masa kritis mereka digiring oleh Tuhan dengan jelas. Penyertaan kepada orang-orang perjanjian lama, kepada nabi-nabi Tuhan dengan jelas. Sampai dengan mereka mengalami betul-betul pertemuan pribadi dengan Tuhan. Mereka diluputkan dari yang namanya kematian, pembunuhan, dan sebagainya. Sampai masanya tiba, mungkin mereka akan mengalami kematian. Tapi saat-saat itu, ketika ada tugas yang besar dari kerajaan Allah, membuat mereka harus mengerjakan hal-hal, dan mereka taat, dan mereka diselamatkan dan diluputkan dari setiap malapetaka. Dari 12 orang murid Tuhan Yesus yang bertahan hingga kemudian mati karena tua, karena uzur, terjadi pada diri Yohanes. Meskipun menurut sejarah Yohanes pernah digoreng, pernah mungkin mengalami hal-hal yang berupa penganiayaan, tapi selamat Bapak Ibu sekalian sampai meninggalnya di hari tuanya. Itu sebabnya mengapa Yohanes di masa tuanya dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengelola jemaat yang tinggal di akhir-akhir, di masa-masa setelah Tuhan naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, sangat jelas kalau kita mau lebih dalam lagi tentang kedatangan Tuhan, saya akan bagikan satu subbab lagi Bapak Ibu sekalian tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Ini rencana yang sudah akan ada dan terjadi. Jadi ini akan datang. Dan ia akan datang tanpa menangguhkan lagi sampai dengan jumlah kuotanya tercapai. Jumlah kuota apa? Jumlah kuota yang mengalami kematian daging dan kepenuhan Allah tercapai. Dan iya, Allah kita memberitahu hal-hal rahasia kepada kita yang pernah kita baca dalam Alkitab. Nanti kita baca. Kalau ia datang, akan ada pemisahan antara orang percaya. Orang percaya dan orang Kristen. Beda ya, orang beriman dan orang Kristen. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengar Tuhan akan terpisah dengan orang-orang yang gak sungguh-sungguh dengar Tuhan. Yang siap akan kedatangannya akan menyongsongnya di udara. Namun sebagian mereka yang terikat berat dengan hal-hal duniawi, yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan tak mau melepaskan diri dari ikatan itu, akan harus mendaki dengan kekuatannya sendiri pula. Artinya mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mentaati firman Allah. Seperti sedikit orang-orang yang berhasil lolos pada masa perjanjian lama. Mereka kemudian datang kepada Allah dan dihakimi menurut perbuatan mereka. Berbeda dengan mereka yang dari awal menyadari ketidakmampuan daging mereka dan merendahkan diri untuk diambil alih oleh Roh Kudus dan bekerja sama dengan Allah. Mereka akan diadili menurut iman. Oke, saya akan bahas dengan bahasa yang saya bisa jelaskan ya. Jadi kalau kita sekarang mengerjakannya dengan jerih payah, dengan upaya, dengan kekuatan, dengan effort, seperti orang perjanjian lama, bisa nggak naik? Bisa, tapi nanti dihakimi oleh Tuhan. Oh itu Pak, karena memang punya effort sendiri sih. Punya effort sendiri dan itu memakai effort seperti begitu, apakah selamat apa tidak, nanti penentuannya pada masa kesesakan. Dan pasti nggak akan bisa sampai ke dalam pengangkatan. Di masa kesesakan adalah masa saringan yang kedua. Atau masa saringan berupa, apakah kemudian mereka masih bertahan dalam iman mereka? Dan pada saat-saat itu nggak ada Roh Kudus. Selain 144.000 orang-orang Israel yang diutus ke seluruh penjuru bumi. Mungkin berharapnya di situ. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang menyadari kedagingan mereka,
kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan, kemudian dipreteli kedagingannya oleh Roh Kudus, bekerja sama dengan Tuhan, merendahkan diri untuk diambil oleh Roh Allah di dalam diri mereka, dan kemudian berjalan karib berfellowship dengan Tuhan senantiasa, mereka akan menerima pengadilan menurut iman mereka. Pengadilan itu apa? Nih, pengadilan ini di 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi akan ada api dari Tuhan yang akan menguji pekerjaan-pekerjaan hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Allah. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dalam api. Itu pengujian oleh api di dalam pengadilan hamba-hamba. Di surga sana setelah kita diangkat ke surga ada pengadilan. Sebelumnya adanya screening test. Apakah orang yang datang ke surga memakai baju pesta? Apakah kemudian memakai baju pesta maka akan masuk ke ruang undangan? Kalau nggak pakai baju pesta, diusir keluar dari tempat undangan, masuk ke tempat yang gelap. Retak gigi dan tetap tangis. Itu ada di surga. Dah. Nanti di langit bumi yang baru juga ada tempat yang gelap. Nah, orang yang masuk ke dalam undangan itu kemudian mempunyai satu kesempatan untuk menjadi mempelai Kristus. Atau hanya jadi undangan saja. Tapi semuanya akan menjadi orang-orang yang hadir dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, baru kemudian level yang setelah ada masuk ke perjamuan kawin itu adanya pengadilan hamba-hamba. Setiap pekerjaan, setiap hamba Tuhan pekerjaannya diuji oleh api. Kalau kemudian api yang menguduskan itu membakar pekerjaan, dan orang-orang yang membangun pekerjaan-pekerjaan itu membangunnya di atas dasar emas, perak, batu, permata, kayu, nanti akan dibakar oleh api. Dan kalau terbakar, upayanya atau pekerjaannya itu terbakar, selamat sih, tapi nggak dapat upah apa-apa. Nah, kalau keluarnya jadi emas, tetap jadi emas gitu ya, maka dapat upah dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Karena kalau ternyata hasil pekerjaannya dari emas, karena ya mempunyai pekerjaan yang bersama-sama dengan Tuhan, pasti akan lolos uji. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kita sampai di titik diuji oleh api itu lolos, maka kita yang di dunia harus mengalami yang namanya baptisan. Kalau orang masuk dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam baptisan kematian, tubuh dosa, itu baptisan kematian. Ditandai dengan adanya ditenggelamkannya tubuh kita ke dalam air, lalu kemudian kita hidup dengan hidup yang baru. Kemudian kita mengalami baptisan baptisan Roh Kudus. Itu setelah kita berlangsungnya berapa waktu kemudian kita mengenal Tuhan, bisa saja kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus pada saat itu ketika kita baptisan kelahiran baru, tapi mungkin ada beberapa orang yang mengalami beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, bagaimana ia bisa sadar ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan tenggelam dalam hidup yang baru itu. Nah, ketika ia mengalami penenggelaman itu, Roh Kudus menenggelamkan dia dalam pribadi Allah, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dalam satu tubuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian orang tersebut setelah menerima baptisan Roh Kudus akan kembali menerima baptisan berikutnya. Pada level berikutnya, pada level perjalanan rohani berikutnya, dia akan menerima baptisan api. Baptisan api ini berupa pemisahan yang kedagingan dari hal yang rohani. Baptisan api ini kemudian memisahkan yang masih jahat, yang masih berupa hal-hal yang enggak Allah sukai, baik dari hobi, motivasi, ambisi, keinginan oleh baptisan api. Hingga nanti di sorga ada pengujian api, orang ini lolos pekerjaannya dari apinya Tuhan.
Baptisan di bumi ketika kita baptisan api akan meloloskan kita kemudian kalau di sorga nanti pekerjaan kita seperti keluar dalam bentuk asal kita ketika mengalami baptisan api itu kita ngalamin yang namanya penanggalan kedagingan dan dosa yang demikian dalam. Kemudian baptisan selanjutnya yang akan dinyatakan oleh Tuhan yaitu baptisan penderitaan. Ini yang jarang orang dapat. Bapak Ibu sekalian, itu pernah saya bahas di hari-hari sebelumnya, bahkan di bab sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, kalau nggak salah di bulan Kamis. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan kunjungi YouTube saya, Doni Yunus RTM. Karena ada channel YouTube tentang apapun saja, tentang mendengar suara Tuhan, tentang seri akhir zaman, tentang baptisan api, baptisan Roh Kudus, semuanya ada di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata kita yang ngandelin Allah, Tuhan dan Roh Kudus dari hari ini, dari sekarang, menerima hidup Tuhan yang berlimpah-limpah itu dan kemudian memiliki kelimpahan dari sekarang, kemudian roh kita akan dilatih menjadi pemimpin, menjadi pengajar, menjadi gembala, menjadi penguasa, menjadi pemegang pemerintahan. Dan kemudian mereka pada tingkat tertentu akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Waktunya tiba bahwa semua yang dinubuatkan para nabi di masa lalu akan terpenuhi. Banyak orang yang sekarang mengaku sebagai hamba Allah akan terkejut bahwa mereka akan diadili bukan berdasar iman mereka saja, tapi juga berdasar berapa besar unsur kedagingan mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya sedikit orang yang akan lolos dalam tes dan menerima dan diterima pekerjaannya oleh kerajaan Allah. Berbeda sekali dengan mereka yang mau benar-benar taat akan bimbingan Allah sendiri. Nah, ini ada ayatnya ya, Lukas 12:37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekarang kita dapat paham bahwa mereka yang benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus akan betul-betul diubah menjadi serupa dengan Yesus. Dan mereka yang sangat bergantung kepada pikiran mereka dan interpretasi sendiri terhadap firman Allah dengan pikiran-pikiran mereka, dengan apa kata orang, dengan apa kata doktrin, akan mendapat sedikit sekali kemungkinan mencapai kepenuhan Yesus. Juga kemuliaan mereka tak akan pernah mencapai standar kerajaan Allah, standar Allah Bapa. Beberapa di antara mereka akan hanya tiba cukup untuk sekedar tidak dibuang ke neraka alias di tempat yang gelap, itu tetap tempat tetap tangis dan tetap gigi. Dalam 2 Kor 3:18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan yang mengerjakannya adalah kemuliaan Allah yang semakin hidup berlimpah-limpah, mengatasi dan mematikan kedagingan yang ada. Di antaranya dengan baptisan api tadi, dan semakin serupa dengan Yesus. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian kita mengalami semuanya itu pada masa-masa ini, sebelum adanya kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan. Nah, sampai di akhir acara Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa besok saya akan bagikan mengenai materi tentang generasi baru. Ini generasi akhir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sekarang berapapun usianya, sekarang ini adalah generasi akhir dari akhir zaman. Sekarang yang terpanggil siapa yang mau merespon? Siapa yang mau merespon? Dia yang semakin banyak diubahkan oleh Tuhan dengan kemuliaan yang semakin besar. Bagaimana tandanya diubah? Kita semakin mirip dengan Tuhan Yesus, serupa dengan gambarnya. Contohnya apa Pak? Semakin lengkap buah rohnya.
semakin tidak ada unsur kedagingannya lagi. Karena itu yang paling penting. Bersama dengan Roh Kudus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengenal Allah Bapa. Ditandai dengan adanya penanggalan kedagingan. Penanggalan unsur keduniawian dan kemanusiawian yang semakin hilang. Dan ganti dengan karakter ilahi. Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir. Mari kita berdoa dan mari kita betul-betul minta Roh Kudus mengerjakan hal ini tuntas untuk penggarap kita. Bapak Surgawi, terima kasih atas malam hari ini Kau mengajarkan kepada kami untuk jadi seperti Kristus. Mari Bapak, biarlah rencanamu tergarap dengan indah dalam hidup kami semua. Kami sekarang menghadap hadirat-Mu dan biarlah hadirat-Mu penuh dalam diri kami. Memenuhkan kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang dikuduskan senantiasa dan memiliki hati Tuhan Yesus. Mari Bapak ubah kami senantiasa agar kami semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Kami sekarang mengikatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan silakan Tuhan pada saat ini apa yang tidak Kau suka dari jiwa dan nyawa kami, apapun saja ambisi, keinginan atau software pribadi kami, cara pandang, tabiat, karakter kami yang salah, yang tidak seperti-Mu, kami minta sekarang Roh Kudus buang dari kehidupan kami sepenuhnya. Kami mau ditahirkan, dikuduskan sepenuhnya agar kami menjadi milik Kristus sepenuhnya. Dan kepenuhan Allah Bapa rampung terjadi atas kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Semalaman ini Kau jaga hati kami tetap berjaga-jaga dan berwaspada akan pernyataan-pernyataan yang ilahi yang datangnya dari Bapa dan Tuhan Yesus. Dan buat kami mendengar, buat kami mencatat, buat kami semakin berfellowship dengan Tuhan dengan indah. Dan kami diubahkan oleh-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Temukan kami esok di jam yang sama dengan pengharapan, dengan sukacita yang dibangun oleh. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, yang percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir acara. Saya Doni Yunus mengucapkan selamat malam. Dan jangan lupa jam 8 nanti ada tayangan langsung tentang dosa dan pertobatan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.